Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan sebuah speaker eh ACR ya 15 in tipe 15200 teman-teman ya. Nah, ini ada dua ya untuk speakernya dan semuanya eh, harus diganti spool ya. Dan untuk speakernya sendiri seperti ini udah dibuka untuk bagian duskapnya. Bagian belakang seperti ini udah terhapus ya untuk bagian mereknya ataupun eh, namanya di sini ya teman-teman. Ini ACR eh, tipe 15500 ya. ACR new ya teman-teman. Full range ya. Dan untuk bagian spoolnya ya, ini rusak teman-teman ya. Dan untuk diameter spoolnya ini 49,5 ya. Nah, perlu teman-teman ketahui diameter spoolnya itu 49,5 ya. Karena mungkin banyak teman-teman yang bertanya diameter spoolnya berapa bang? Ya, seperti halnya saya juga sering mencari ya. Dan banyak pun yang tidak mengatakan diameter spoolnya itu berapa ya. Jadi kita beritahu 49,5 teman-teman. Dan untuk spoolnya yang baru ini sudah saya readykan ya, spool 49,5 dan berhubung saya jual juga teman-teman. Ini diameter spoolnya 49,5 ya dan tentunya lebih bagus dari orinya karena ini in out ya, luar dalam. Ini akan kita coba pasang nanti dan akan kita cek sound juga. Untuk spool yang lama ya, ini berhubung udah memang benar-benar putus ya ataupun gosrek ya, banyak kotoran di sini akan saya lepas dulu ya. Kita hancurkan saja atau kita lepas menggunakan cutter ya. Oke, videonya saya persingkat ya karena terlalu lama dan untuk spool yang lama seperti ini ya. Ini spool yang lama seperti ini teman-teman ya. Ini gosrek juga ya. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk ngelem spool ya. Jangan pakai lem kastol ataupun lem kuning ya. Nah, kita pakai lem epoksi. Untuk diameter spoolnya di sini 49,5 ya atau 49,50 ya. Oke, dan spool yang akan kita pasang seperti ini. Untuk lebar lilitannya itu beda 1 mili ya atau 1 mili lebih ya teman-teman. Beda dikit ya teman-teman. Tentunya lebih bagus ya. Dan ini spool yang lama sudah tidak bisa kita pasang karena memang gosrek ini bagian luarnya agak konslet ya, kadang konslet ya. Bahaya teman-teman. Nah, itu bisa merusak power juga ya. Ini tentunya tidak bisa masuk ya karena bekas lem yang masih apa? eh tertutup. Dan untuk membersihkan bagian dalam ini, kotorannya kita gunakan seperti ini. Nah, ini double tip dan kertas ya, double tip dan kotorannya sudah nempel. Jika sudah bersih, kita tutup menggunakan lakban kertas seperti ini ya, karena akan kita coak ya, teman-teman. Kita coak sedikit agar spool ini bisa masuk. Oke, saya persingkat setelah saya coak menggunakan cutter ya, sedikit demi sedikit. Nah, ini spoolnya sudah bisa masuk, teman-teman. Sudah bisa masuk, tinggal akan kita lepas untuk penutup lakban kertas ya, untuk penutup lubang yang ini agar coakan kita nggak masuk ya teman-teman. Oke, setelah kita lepas seperti ini ya, coba akan kita masukkan spoolnya ya. Oke, coba kita masukkan. Oke, spoolnya masuk ya. Oke, mantap. Pas sekali untuk bagian spoolnya. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe ya. Dan setelah dirasa sudah masuk, tinggal kita ukur lebar lilitan spoolnya ya. Ini mencari nilai X max ya, mencari kedalaman spool. Kita ukur lebar lilitan. Nah, di sini saya dapat 17 mili ya. 17 mili ini teman-teman perhatikan lebar lilitan 17 mili kita ukur dulu ya. 17 mili itu kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Nah, besi washer yang ini ya. Nah, ini bisa kita ukur menggunakan meteran biasa atau mistar juga bisa. Nah, coba kita ukur dulu. Oke, kita ukur. Di sini 6 mili ya. Oke, 6 mili lebar atau tebal besi washer. 17 mili tadi kita kurangi
6 mili ya. 17 kurang 6 mili sama dengan 11 mili ya. 11 mili kita bagi 2 sama dengan 5,5 mili ya. 5, mili ini 5,5 mili ini teman-teman adalah nilai X mas ya. Atau kita sisakan 5,5 mili ini kedalamannya ya. Jadi lebar lilitan tadi jangan kita masukkan semua, kita sisakan 5,5 mili ya. Nah, caranya agar lebih mudah kita gunting kertas seperti ini lalu kita ukur 5,5 mili, kita tandain. Nah, kertas ini yang akan kita pakai untuk mengukur kedalaman spoolnya nanti agar lebih jelas ya. Oke, jika sudah dapat nilai X max-nya atau nilai kedalaman spoolnya, agar suaranya sesuai pabrikan atau maksimal ya suaranya, tinggal akan kita masukkan spoolnya. Oke, ini bagian lubangnya sudah bersih ya. Usahakan bersih agar tidak gosrek nantinya ya. Lalu kita siapkan mika pengganjel, ada 3 bagian ya, saya siapkan mika. Lalu akan kita ganjel di 3 sisi teman-teman. Kita ganjel seperti ini agar tidak gosrek ya. Tapi kalau udah suhu, udah masternya ya, yang masang spool itu kadang nggak diganjel teman-teman. Kadang juga nggak diukur kedalaman spoolnya ya. Tapi di sini kita masih belajar bersama, jadi kita harus ukur ya setiap pemasangan ya. Kita belajar bersama, kita ukur setiap pemasangan, kita ganjel agar tidak gosrek atau miring nantinya. Oke, tinggal kita ukur setelah kita ganjel seperti ini terlalu ke dalam. Kita ukur ya sesuai ukuran kita tadi. 5,5 mili yang kita tandai di sini. Jadi itu kita ukur dulu lebar lilitan ya. Lalu hasil lebar lilitan itu kita kurangi ketebalan besi washer. Lalu kita bagi 2, hasilnya adalah kedalaman spool ya. Atau sisa lilitan yang akan kita masukkan. Oke, seperti ini teman-teman. Jangan dimasukkan semua ya. Kalau dimasukkan semua ini kita ratakan itu mendem suaranya. Suaranya mendem atau enggak nendang ya. Atau bassnya enggak keluar ya teman-teman. Oke, seperti ini ya untuk pemasangannya. Lanjut untuk bagian menutupi celah-celah yang kita rasa lemnya agak masuk jika kita langsung beri lem. Kita gunakan benang seperti ini ya. Lalu kita tutup bagian coakan tadi ya. Karena pasti ada coakan yang terlalu lebar, kita tutup menggunakan benang seperti ini. Benang biasa juga bisa. Ini berfungsi untuk menahan lem di atasnya teman-teman ya, agar lemnya nggak jatuh ke bawah ya. Karena saya pernah mengalami itu agak renggang di bagian sini antara spool dan daun, itu lemnya jatuh ke bawah. Alhasil spool nggak bisa goyang atau nggak bisa digerakkan, nggak bisa bunyi karena bagian spool dan bagian washer bagian bawah itu ke lem semua ya. Jadi nggak akan bisa gerak ya. Jadi usahakan pengelemannya harus bagus ya, agar teman-teman tidak rugi untuk bagian spool juga ya, agar pengerjaannya cuma sekali dan tentunya hasilnya bisa maksimal teman-teman. Oke, jika sudah tertutup seperti ini teman-teman, ini tinggal kita beri lem. Ini saya gunakan lem pulok ya, epoksi lem resin. Dan setelah saya aduk bagian lemnya 1:1 seperti ini teman-teman hasilnya. Ini sudah saya aduk rata, tinggal kita beri lem bagian sisi spool dan daunnya ya. Kita perkirakan, kita ratakan ya. Lalu kita beri lem di sini. Oke, dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu setia menonton video-video yang kita bagikan ya. Semoga teman-teman semua bisa dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimudahkan segala rezekinya. Dan semoga apa yang saya bagikan ini juga ilmunya bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman terapkan ya. Dan bisa teman-teman pelajari sendiri di rumah ya. Nah, ataupun semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Hanya itu yang saya harapkan dari teman-teman ya. Dan
Terima kasih banyak telah menonton apa yang saya bagikan ya teman-teman. Itu artinya jika teman-teman banyak membagikan video-video saya ataupun banyak yang nonton, itu artinya video saya bermanfaat teman-teman. Nah, disitulah saya merasa sangat bersyukur ya teman-teman memiliki ilmu ataupun pengetahuan seperti ini. Oke, setelah dirasa lemnya sudah rata, tinggal kita kita tekuk bagian ujung kawatnya, lalu akan kita solder teman-teman. Kita tekuk ke bawah, kita usahakan rapat ke daun karena akan kita lem, usahakan nggak goyang nantinya. Oke, seperti ini tinggal akan kita solder. Kita panasi soldernya dulu. Oke, jika soldernya sudah panas tinggal kita solder ya. Oke, bentar, kita akan satukan ke kabel spiralnya atau kabel kumis kucing ya, orang bilang tuh ya di luar sana sebagian ya. Katanya kumis kucing, ada juga kabel speaker ya. Tapi namanya kabel spiral teman-teman. Nah, oke. Kita solder dua-duanya seperti ini, usahakan benar-benar rapet ya, usahakan benar-benar menyatu dengan solderannya untuk kawatnya. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita beri lem lagi di bagian kawat emalnya di sini. Usahakan ini kita lem agar enggak goyang saat kita geber. Kalau enggak kena lem, itu mudah putus ya, karena ini bergetar nantinya. Dan kawatnya itu kecil ya teman-teman, jadi jangan sampai putus. Kalau putus itu nggak akan bunyi ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, lemnya sudah dirasa rata teman-teman, tinggal menunggu lemnya kering ya. Kita tunggu lemnya kering dulu lalu kita tes ya. Oke, dan setelah beberapa jam ya teman-teman, dirasa lemnya sudah kering, tinggal kita lepas untuk bagian pengganjilnya yang ada di 3 sisi bagian seperti ini. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini agak ada yang kayak ada yang mengganjal. Kita coba bersihkan dulu sedikit. Nah, kita putar seperti ini. Oke, ini udah mantap ya teman-teman. Suaranya sudah nggak ada yang gosrek, mantap. Kita ketuk-ketuk seperti ini, sudah mantap suaranya, nggak ada yang gosrek. Tinggal kita cek sound ya. Kita cek sound dan akan kita sambung ke kabel power ya. Ini kabelnya akan coba saya sambung dulu. Kita akan cek sound teman-teman. Oke, dan untuk kabelnya sudah saya sambung seperti ini. Nah, untuk kabel min plusnya sudah saya sambung teman-teman, tinggal akan kita nyalakan. Oke, untuk musik sudah nyala, tinggal kita naikkan volumenya. Usahakan gunakan headset ya teman-teman. Oke, sudah muncul suara, kita dengarkan dulu bersama-sama. Speaker check. Check. Speaker check. Oke, lanjut kita cek dengan musik dangdut ya.
Oke, mantap teman-teman. Seperti itu hasilnya ya. Dan untuk duskapnya ini belum kita tutup ya, jadi suara middle-nya masih agak keras ya. Oke, dan untuk bagian speaker yang satunya lagi ini sudah selesai juga, tinggal menunggu lem kering. Ini tinggal menutup duskapnya ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.